Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran matematika kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu kita akan membahas atau mempelajari pembuatan bagaimana cara membuat grafik di Excel. Ini juga salah satu manfaat dari software yang mana software ini digunakan untuk memudahkan memudahkan mahasiswa khususnya dalam membuat suatu grafik atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen di praktek. Nah, lalu bagaimana cara membuat grafik? Cara membuat grafik gampang sekali ya, gampang sekali. Yaitu yang pertama, dulu yang ini, bentar. Di materi hari ini cuman hanya kita belajar bagaimana cara membuat grafik. Ini adalah data yang kemarin yang saya berikan kepada kalian. Lalu untuk membuat grafik, yaitu yang pertama grafiknya itu ada di insert. Di insert di sini ada beberapa macam batik. Chartnya itu ada banyak banget di sini. Ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya seperti ini ya, pie. Nah, caranya yaitu blok dulu apa yang ingin kalian buat grafik. Grafik itu kan biasanya ada garis Y dan garis X, horizontal dan vertikal. Nah, kalian ingin misalnya yang horizontalnya itu adalah sampelnya di sini, analisis air sungai, yang mana Aquade sampel 1 2 3 4 5 6. Lalu untuk yang simbol Y-nya berarti yang berdiri itu adalah yang T misalnya. Nah, kita coba aja satu dulu. Caranya adalah blok dulu semuanya, blok seperti ini untuk analisis air sungai dan T1. Lalu kalian tinggal pilih, kalian mau yang bentuknya garis seperti ini, atau ada titiknya, atau bentuknya seperti batang atau kolom seperti ini. Nah, itu terserah kalian. Masing-masing kita punya style, tapi biasanya dosen pengennya yang diinginkan adalah grafik yang bentuknya seperti ini, garis yang titik-titik. Oke, misalnya kita pilih aja satu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, garis ini sudah jadi untuk grafiknya. Atau yang kedua, kalian bisa tadi di insert. Di sini ada recommended chart, recommended grafik yang ingin yang Excel sediakan. Nah, di sini ada beberapa recommended atau bisa dilihat di all chart-nya ini. All chart ini seluruh grafik, bentuk-bentuk grafik ada di sini ya. Kalian tinggal pilih mau yang mana sesuai dengan keinginan kalian. Mau seperti ini, kalau ini nggak ada titik-titiknya ya. Ini nggak ada titik-titiknya. Kalau yang ini ada titik-titiknya. Nah, yang kedua, jangan memilih grafik yang ada seperti ini. Ini nanti akan membuat grafiknya semuanya lurus. Atau yang seperti ini, yang ini ada juga. Tapi buatlah grafik-grafik yang sifatnya yang nggak ada lurusnya di atas. Lurusnya di atas gitu ya. Atau seperti ini seperti yang 3 dimensi. Nah, kita contoh yang tadi yang adalah yang ini, line with marker. Lalu kita okekan. Maka selesailah grafiknya. Pak, biasanya kan kalau grafik itu sebelahnya ini ada keterangan apa, bawahnya ini sampel 1 Aquade, sampel 2 itu apa, terus sebelah kirinya itu apa, bagaimana cara menimbulkannya. Cara menimbulkannya lihat di sebelah sini ada plus, terus ada puas, dan juga ada kayak filter sini ya, chart filter. Nah, klik chart element yang tanda plus ini, lalu kalian tambahin aja axis title. Nah, akan muncul axis title-nya. Tinggal kalian ganti. Misalnya di sini adalah tadi analisis air sungai. Berarti di sini adalah air sungai. Misalnya gitu. Tinggal diganti, klik ini analisis air sungai. Sedangkan ini adalah suhu. Suhu dalam kurung derajat Celcius nantinya.
Nah, jadi deh. Bapak, gimana kalau misalnya saya ingin memunculkan nilainya di setiap titik-titik ini? Ini kan titik-titiknya ini kan banyak apa ya, tidak ada tahu nih nilainya berapa, 30 lebih. Bagaimana caranya? Caranya yaitu pergi ke sini ke apa ya? Ini gambar buas stylenya, nanti kalian tinggal pilih mana yang pengen kalian buat. Di sini sudah ada macam-macamnya. Bisa yang seperti ini. Ini muncul dia angka-angkanya berapa. Jadi tinggal kalian coba-coba saja yang mana yang kalian inginkan. Ini juga muncul, ini juga muncul. Nah, tinggal kalian stylenya yang mana. Ini kalau colornya tadi misalnya pilih yang ini, nanti colornya tinggal diganti yang di sebelah sini. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu dari untuk yang gambarnya. Lalu atau juga bisa juga kalian gantinya kemana, ke format, maaf, ke desain. Nah, di desain ini di sini banyak sekali untuk tipe-tipe chartnya. Tinggal kalian pilih mau bentuknya seperti apa. Tinggal dicoba-coba style kalian atau kalian kepengen seperti apa chartnya. Nah, itu yang pertama. Yang lain misalnya coba aja. Misalnya kalau Pak ini kan T1, kalau PH bagaimana? Tinggal kalian klik aja ini, blok semuanya, lalu tekan Ctrl, blok lagi PH1. Nah, lalu oke, blok semuanya, lalu PH1 seperti ini. Lalu pergi lagi di insert, lalu pilih grafik yang ingin kalian buat. Misalnya ada titiknya lagi seperti ini. Nah, kalau di sini kan ketahuan nih, sampel 5 kenapa tinggi banget. Daripada ngeliat dari grafik lebih enak, dari tabel lebih enak lihatnya dari grafik. Oh, ternyata sampel 5 itu pH-nya paling tinggi banget. Nah, lalu cara munculinnya bagaimana tadi? Munculin angka-angkanya tinggal pergi ke kuas ini. Lalu tinggal kalian ganti angka-angkanya. Misalnya ini ya. Mana angkanya tadi? Oh, ini. Tinggal kalian ganti angkanya. Selesai. Kan akan muncul, oh di Aquades angkanya segini, sampel 1 angkanya segitu. Colornya tinggal kalian ganti-ganti. Oke, kalau yang bawah ini menunjukkan bahwa, oh misalnya kalian pengen sampel 5 ini kayaknya jelek. Sampel 5 jelek, pengen dihilangin. Nah, tinggal diklik aja di sini, sampel 5 tidak usah dimasukkan, lalu di-apply. Kalau ingin dimasukkan tadi, masukin lagi, klik aja lagi sampel 5, lalu di-apply. Atau Aquadesnya kan bukan termasuk sampel, tetapi sebagai blanko pembanding. Tinggal kalian, Aquadesnya kalian klik seperti ini, lalu apply. Maka Aquadesnya di dalam grafik akan hilang. Oke. Lalu apa lagi? Tadi tinggal kalau yang untuk menimbulkan angka-angkanya, tinggal kalian klik ini axis data. Ini apa, ini apa. Nah, untuk grafik mungkin sampai di sini. Atau kalau misalnya lagi yang kedua, Pak, saya pengennya temperatur, pH, atau yang lainnya, TDS itu dalam satu grafik, bagaimana Pak? Nah, caranya seperti gampang, seperti yang tadi juga, tinggal kalian blok aja yang ingin kalian buatkan grafiknya. Misalnya ini air sampelnya, analisa air sungainya di blok dulu pertama, lalu suhunya juga kalian blok lagi, pencet Ctrl, lalu yang pH-nya juga pencet Ctrl, klik kiri. Nah, seperti ini. Nah, TDS-nya jangan dulu ya, karena TDS-nya ribuan, nanti akan kelihatan ini mini sekali. Coba kita buat dulu untuk T1 sama P2. Kalau kalian inginkan, nanti coba aja untuk yang TDS. Lalu pergi di Insert, lalu pilih chart yang ingin kalian buat. Misalnya yang ini tadi. Oke, klik. Maka akan terbentuk seperti ini. Ini kan akan kelihatan bahwa yang pertama itu yang warnanya orange, itu adalah pH.
maka pH itu di bawah 10 semua. Nah, sedangkan T1 suhunya di atas 30. Demikian. Lalu Pak, gimana kalau caranya untuk misalnya nanti kan di sini angkanya kan akan misalnya sampai 100. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubahnya? Misalnya sini ya. Misalnya tadi kita misalnya mau buat ini air sungai, lalu pakai sampel TDS ya. Insert, kita pilih dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi misalnya aquadesnya kita hilangkan dulu ya. Aquadesnya kita hilangkan. Sini kita hilangkan dulu aquadesnya. Lalu kita apply. Nah, di sini. Pak, ini kan ada dari 500 sampai 400. Lalu bagaimana misalnya saya itu pengennya cuma sampai 350, Pak. 3500. Caranya pergi ke klik kanan di chartnya atau di tabel di grafiknya. Lalu pergi ke format chart area. Di sini nanti kalian akan bisa rubah. Coba. Oh, bukan di sini, tapi klik di sini grafiknya. Lalu grafiknya di format data series. Ya. Caranya adalah tadi klik grafiknya yang ini, bukan yang di bagian atasnya, tapi ada yang bagian ininya sudah terbaca. Lalu akan terklik kanan, lalu kalian klik format data series. Lalu akan muncul seperti ini. Kalau ini dia milihnya adalah automatically. Nah, di sini garisnya bisa kalian rubah warnanya, di mana di sini colornya. Nah, colornya bisa kalian rubah. Misalnya colornya itu warnanya adalah hitam. Nah, maka dia akan berubah jadi warna hitam. Dimainkan aja di sini. Transparan. Oh, kalau transparan jangan ya, jangan di transparan ini. Kalau transparan hilang kayak gini. Nanti dicoba-coba saja bermain-mainnya. Atau di sini kalian pengennya komponnya apakah bentuknya padat atau seperti double kayak gini, ini mainnya di sini. Nah, terus juga di sini ada end arrow-nya atau tidak. Nah, kalau ini kan kalau end berarti end akhir ya, ada row-nya paling akhir nih, ada tanda panahnya. Kalau misalnya enggak ya sudah, jangan dikasih tanda panah. Mana tadi? Ini. Kalau begin berarti ada tanda panahnya. Nah, lalu tadi adalah kita mau lihat mana? Kalau juga warna backgroundnya juga bisa nanti kalian rubah-rubah ya, rubah-rubah di sini. Nah, seperti ini gradient line-nya bisa kalian rubah di sini sesuai yang ya kalian inginkan. Di sini kalian main-main ini gradient. Ini buat apa sih gradient stop ini yang ini? Untuk yang warnanya. Nah, kalau misalnya nggak mau, ya tinggal tadi pindahkan ke solid atau automatically udah selesai. Nah, demikian untuk pembelajaran pembuatan grafik. Tinggal kalian praktekkan. Caranya adalah silakan membuat tugasnya adalah silakan mempraktekkan data ini atau data yang kalian dapatkan dari praktek. Kalian kan udah buat praktek ya. Nah, itu data-data di praktek silakan kalian masukkan atau masukkan ke Excel seperti ini. Lalu kalian jelaskan dalam bentuk video. Jadi tugasnya adalah tugas-tugas praktek baik cool atau Visling, terserah kalian mau yang mana. Kalian buat contoh untuk pembuatan grafiknya. Tapi pembuatan grafik yang sudah lengkap ya. Sudah lengkap seperti yang ini. Nah, pembuatan grafik yang sudah lengkap. Nah,
kita pergi dulu ke desain, kita munculkan untuk yang Y-nya. Y-nya ini apa sih? Nah, kita munculkan. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini untuk matematika. Bila ada kesulitan, silakan ditanyakan ke saya secara langsung untuk pembuatan grafik pada pertemuan kali ini, dan dipraktekkan, dan tugasnya tadi adalah membuat video pengulangan bagaimana cara membuat grafik ini. Terima kasih, saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.